Shalom, selamat sore dari Timur Indonesia. 2014 yang lalu, saya mulai ketemu dengan sebuah alat musik yang jarang digunakan di gereja, yaitu sangkakala. Di dalam Alkitab saya menemukan ada belasan kata tentang sangkakala di ayat tersebut. Tetapi ketika saya mencari buku ataupun petunjuk tentang apa itu sangkakala, bagaimana membukanya dan kapan ditiup, tidak ada satupun saya menemukan ada pendeta ataupun pengajar-pengajar Kristiani yang membahas tentang sangkakala. Sehingga saya mulai cari di internet. Lewat Wikipedia Indonesia, saya mulai ketik di sana ada kata sangkakala. Lewat Wikipedia Indonesia, saya mulai mencari tahu tentang seperti apa itu sangkakala, apa itu sangkakala. Bahkan di dalam lagu orang Kristen, dalam lagu orang percaya, itu ada lagunya yang kalimatnya ataupun teksnya, kata-katanya menuliskan tentang sangkakala. Kala bunyi sangkakala, kala bunyi sangkakala. Tapi tidak ada buku ataupun tulisan yang membahas tentang sangkakala. Apa yang saya temukan di dalam Wikipedia itu sedikit mengagetkan saya. Karena dikatakan begini, saya bacakan apa yang dituliskan di dalam Wikipedia. Sangkakala atau sangka adalah sejenis alat tiup yang terbuat dari cangkang kerang. Alat tiup ini disebut sangkakala karena bernama sangka yang ditiup secara berkala atau bunyi berkala. Pada zaman dahulu sangkakala biasa digunakan dalam saat tertentu seperti untuk meminta perhatian orang banyak atau ketika hendak dimulai berperang, mengumpulkan prajurit dan banyak lain. Nah, kemudian ada judul kedua. Dituliskan begini, sangkakala dalam berbagai agama. Yang pertama, agama Hindu. Dalam agama Hindu, sangkakala merupakan simbol kemasyuran dan kemakmuran. Maka saat dari itu, ia ditiup saat berperang atau saat melangsungkan upacara keagamaan, misalnya puja. Catatan mengenai peniupan sangkakala sebagai atribut peperangan disebutkan dalam sastra Hindu kuno yang disebut Mahabharata. Saya kira kata Mahabharata ini bukan hal yang asing. Saya masih ingat ketika saya SMP atau SMA, ada film dari India yang terkenal namanya Mahabharata. Selain itu, sangkakala menjadi atribut dewa-dewi tertentu, misalnya Wisnu, Lasmi, dan Ganesha. Agama yang kedua itu Islam. Saya bacakan apa yang dituliskan di dalam Wikipedia. Dalam Islam dikatakan bahwa salah satu malaikat bernama Israfil mempunyai tugas meniup syur, dalam kurung sangkakala, pada saat hari terakhir. Ketika Allah telah selesai menjadikan alam semesta beserta isinya, lalu Allah membuat sangkakala dan meletakkannya di mulut Israfil. Kemudian dikisahkan Israfil selalu menatap ke arah arsy, menanti kapan ia diperintahkan untuk meniup sangkakala tersebut. Ada begitu banyak penjelasan yang cukup panjang tentang sangkakala menurut agama Islam. Dan salah satunya di sana adalah sangkakala akan ditiup oleh malaikat Israfil sebagai tanda hari kiamat. Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa tidak ada di sana agama yang ketiga, yaitu Kristen, yang menuliskan tentang apa itu sangkakala? Bukankah di Alkitab begitu banyak yang menuliskan tentang sangkakala, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, itu ada menuliskan tentang sangkakala. Dan setidaknya ada 3 ayat di dalam Perjanjian Baru yang menuliskan kata sangkakala. Ini yang menjadi pertanyaan. Kenapa Wikipedia hanya menuliskan 2 agama,
Hindu, dan Islam.